Prabowo Subianto adalah tokoh yang paling sering menuduh lawan atau kritikusnya sebagai antek-antek asing. Tapi rekam jejak pribadinya justru menunjukkan ia adalah salah satu perwira Indonesia yang paling dekat dengan militer dan intelijen Amerika Serikat. Prabowo Muda adalah produk sistem pelatihan yang dirancang Pentagon untuk menciptakan perwira kompeten yang pro-barat. Menurut pengakuannya sendiri dalam wawancara dengan jurnalis Alaner pada 2001, Prabowo menyebut dirinya sebagai anak kesayangan Amerika. Ia mengklaim melapor secara rutin kepada Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat setidaknya sekali seminggu, bahkan selama krisis 98. Kedekatan itu terjalin bahkan ketika ia tak lagi berada di militer. Partai Gerindra yang ia bangun bahkan siap menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra istimewa seandainya ia terpilih sebagai presiden. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Prabowo Subianto menjadi tokoh nasional yang paling sering melontarkan frasa antek-antek asing dalam pidatonya yang berapi-api. Frasa ini dilontarkannya untuk menanggapi kritik terhadap program-program pemerintah, membangun narasi musuh bersama, sekaligus memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin nasionalis yang melindungi kedaulatan negara. Namun, di sisi lain, rekam jejak masa lalunya justru menempatkan Prabowo sebagai aset penting untuk militer asing, yaitu Amerika Serikat. Kedekatan Prabowo dengan Amerika Serikat tak bisa dilepaskan dari konteks pelatihan militer dan pengaruh keluarga besarnya yang juga condong ke barat. Ayahnya, Sumitro Djoyadikusumo, telah lama berkontak dengan agen-agen CIA saat terlibat PRRI. Sementara mertuanya, Soeharto, berhubungan mesra dengan Amerika Serikat selama masa kekuasaannya. Pada 1957, koran-koran kiri menuding ayah Prabowo, Sumitro Djoyadikusumo, terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana negara untuk mendanai PSI menjelang pemilu 1955. Meski tak ditemukan adanya bukti kuat, Sumitro yang sudah 2 kali diperiksa oleh Korps Polisi Militer memilih untuk pergi dari Jakarta karena khawatir dijadikan tahanan politik. Ia kemudian pergi ke Sumatera dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, sebuah gerakan oposisi yang membentuk pemerintahan tandingan untuk menentang kebijakan pemerintahan pusat di Jakarta. Keputusan itu ia ambil selain karena tekanan politik dan ancaman penahanan, juga karena perbedaan pandangan ekonomi dengan Presiden Soekarno yang makin condong ke kiri dan sangat dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia. Selama bergabung dengan PRRI, ia menjalin kontak dengan pihak Amerika Serikat, termasuk agen CIA di Singapura. Dalam wawancara Tempo pada 1999, Sumitro mengakui adanya kontak tersebut, tapi ia menegaskan bukan sebagai aset atau agen bayaran CIA, melainkan hanya memanfaatkan situasi untuk menggalang dukungan melawan pengaruh komunisme dan sentralisasi Soekarno. Setelah PRRI gagal, Sumitro dan keluarganya hidup dalam pengasingan hingga 1967. Prabowo kecil di bawah sang ayah berpindah-pindah tempat dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Swiss hingga Inggris. Prabowo Muda bersekolah di institusi pendidikan Amerika Serikat yang diisi oleh anak-anak diplomat dan ekspatriat. Pengalaman ini membuat Prabowo terbiasa dengan bahasa, budaya, dan gaya hidup ala Barat. Kekagumannya dengan Barat tak luntur meskipun ia sudah berada di Indonesia. Dalam wawancara Tempo pada 2013 misalnya, ia menyebut dirinya adalah elit yang berkiblat ke Barat dan mengagumi modernisasi yang dilakukan oleh Barat. Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke Barat. We are a westernized elite. Kita ini kagum sama Barat. Itu apa ya? Kita besarnya di alam itu. Jadi saya besar di alam bahwa nilai-nilai Barat itulah nilai-nilai modern. Dan bahwa kalau kita mau maju, kita harus westernisasi. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto memanggil Sumitro untuk pulang ke tanah air dan mengangkatnya sebagai Menteri Perdagangan. Sumitro kemudian menjadi mentor bagi kelompok ekonom muda lulusan Amerika Serikat seperti Ali Wardana, Emil Salim, dan Widjojo Nitisastro yang dijuluki Mafia Berkeley. Mereka merancang kebijakan stabilisasi ekonomi, liberalisasi, dan pembukaan terhadap investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Kritikus menyebut ini sebagai pintu masuk pengaruh Amerika Serikat dan penjualan sumber daya alam. Sementara pendukung melihatnya sebagai penyelamatan Indonesia dari inflasi parah Orde Lama. Kala itu, Amerika Serikat memandang Indonesia di bawah Soeharto sebagai benteng anti komunis dan pasar investasi yang menguntungkan.
Di sisi lain, Soeharto juga membutuhkan dukungan Amerika Serikat, baik dalam menghancurkan kekuatan kiri maupun membangun fondasi ekonomi. Hubungan mesra ini terjalin erat hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998. Relasi Amerika Serikat dengan Indonesia terus berlanjut lewat jalur militer, khususnya Kopassus. Prabowo yang tergabung di dalamnya menerima pelatihan militer bernama International Military Education and Training atau IMET. Program ini dirancang oleh Amerika Serikat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan perwira-perwira militer di negara-negara mitra. Pelatihan ini membekali Prabowo dengan doktrin militer barat yang kemudian diterapkannya di berbagai operasi di Indonesia. Pada 1980, Prabowo mengikuti pelatihan pasukan khusus di Fort Bragg, North Carolina. Fort Bragg adalah pusat utama pelatihan dan operasi khusus milik Amerika Serikat. Di sini, Prabowo diakui sebagai salah satu lulusan terbaik, bahkan menjadi perwira asing pertama yang meraih brevet penerjun pasukan khusus. 5 tahun berikutnya, Prabowo mengikuti kursus perwira infanteri lanjutan dan pelatihan komando di Fort Benning, Georgia. Dalam wawancara off the record antara jurnalis Alan Nair dan Prabowo pada 2001, Prabowo secara terbuka mengatakan bahwa dirinya adalah anak kesayangan Amerika. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat dekat dengan DIA atau Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Prabowo mengklaim ia melapor kepada DIA setidaknya seminggu sekali, bahkan selama periode krisis 98 ketika ia terlibat dalam penculikan aktivis. Alan Nair baru membuka isi wawancara ini menjelang Pilpres 2014 karena ia merasa publik berhak tahu latar belakang Prabowo. Prabowo sendiri belum pernah secara terbuka mengonfirmasi atau menyangkal isi wawancara itu di depan publik. Sementara itu, kubu Prabowo lebih banyak menuduh Alan Nair menyebarkan fitnah dan melanggar etika jurnalistik karena telah membuka wawancara off the record. Hubungan Prabowo dengan Amerika Serikat retak setelah dirinya dituduh terlibat pelanggaran HAM berat dalam pembantaian Keraras 1983 dan penculikan aktivis 1998. Amerika Serikat memutus hubungan dengan Kopassus dan melarang Prabowo memasuki wilayahnya sejak tahun 2000. Sanksi ini bertahan selama era Presiden Clinton, Bush, dan Obama selama hampir 20 tahun. Larangan masuk itu baru dicabut saat ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada 2019. Meski kecewa karena mendapat sanksi larangan masuk, Prabowo tetap memandang Amerika Serikat sebagai mitra yang penting. Hal ini pernah diungkap oleh adik Prabowo, Hashim Joyadikusumo, dalam acara Yusindo Washington Special Open Forum pada 2013. Hashim menyatakan Prabowo adalah kandidat capres yang sangat pro-Amerika dan Partai Gerindra akan menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra istimewa jika Prabowo menjadi presiden. Prabowo is the other candidate who graduated from American school. So what does it mean? It means that Prabowo is very pro-American. He's been to American high school. He went to American grade school. I mean, he's been going to American school all his life. He went to Special Forces. He was in Fort Benning, Fort Bragg. I'm pro-American. Until recently, I was an investor in California in a big way, in the oil business. Yes, the U.S. will be a privileged partner with Gerindra administration. Saat ini, setelah Prabowo resmi menduduki kursi presiden, ia mencoba mendapatkan kembali kepercayaan dari Amerika Serikat. Ia mendekatkan diri kepada Presiden Trump, menghadiri Board of Peace, memperdalam kerjasama pertahanan, hingga menandatangani kesepakatan dagang dan 11 MOU senilai miliaran dolar dengan pengusaha Amerika Serikat. Retorika antek asing Prabowo adalah kontradiksi yang nyata. Prabowo bukan nasionalis anti-barat, ia adalah nasionalis pragmatis yang memanfaatkan sentimen anti-asing untuk kekuatan domestik. Sementara di sisi lain, tetap menjalin hubungan transaksional yang menguntungkan dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan dan ekonomi. Bahkan, hari ini Prabowo menjadi salah satu pemimpin Asia yang paling sering berinteraksi dengan elit pertahanan dan politik Amerika Serikat.